Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video tutorial untuk menganalisis data panel menggunakan aplikasi Stata. Yang pertama kita siapkan dulu datanya di aplikasi Excel, yang mana variabelnya nanti yang bagian provinsi itu kan ada beberapa daerah. Itu di satu daerah itu kita ganti, kayak semisal di Sumeneb kita penamaannya ganti 1, terus di Pamekasan ganti 2, dan seterusnya. Bentukannya seperti itu guys. Terus setelah itu jangan lupa untuk di save dulu data Excelnya, lalu kita pergi ke aplikasi Stata. Nah, yang pertama di aplikasi Stata sendiri itu kita harus membuka file, terus kita import Excel spreadsheet-nya. Nah, terus ke browse. Nah, setelah itu data Excel yang kita udah simpan tadi kita upload. Terus jangan lupa pencet import first row as variable name. Habis itu oke. Nah, setelah itu maka akan muncul variabel di bagian kanan. Setelah itu kita buka rumusnya. Yang pertama itu kita memakai rumus ictest, terus variabelnya, terus yearly. Nah, itu kita copy. Nah, yang bagian no dan t nya itu kita hapus dan diganti variabel yang provinsi dan tahun. Terus kita klik panah kecil itu, terus enter. Nah, setelah keluar seperti itu, selanjutnya kita pergi ke rumus yang selanjutnya, itu ada extract variabel, fe. Nah, untuk PDRB-nya itu kita hapus semuanya, kita sesuaikan dengan variabel yang ada di kanan, yaitu ada produktivitas sampai dengan hujan. Kita klik, terus habis itu kita enter. Nah, setelah di enter maka akan keluar hasil seperti itu teman-teman. Jangan lupa di more untuk melihat hasil bagian itu. Terus pergi ke rumus yang selanjutnya, itu ada estimate storm fixed. Kita copy, terus kembali ke Stata lagi. Nah, setelah itu kita copy, kita paste, terus di enter. Nah, maka akan keluar hasil seperti ini. Situ ke extract PDRB, variabelnya RE. Tadi kan habis FE, sekarang RE. Untuk mencari RE-nya kita copy. Nah, yang PDRB-nya sampai hujan subuh itu kita hapus, penamaannya diganti sesuai dengan variabel yang ada di kanan, yaitu mulai dari produktivitas sampai dengan ke hujan. Nah, setelah itu kita enter. Nah, setelah keluar seperti ini, jangan lupa di more juga. Maka untuk langkah selanjutnya itu kita cari estimate store randomnya, kita copy, terus ke Stata lagi, paste, terus enter. Nah, setelah itu kembali ke rumus tadi, terus copy ictest 0, terus ke Stata lagi, terus di enter. Langsung di enter teman-teman. Nah, maka akan muncul hasil seperti itu. Terus ke rumus yang selanjutnya itu ada regress variabel, itu kita copy semua. Nah, yang bagian PDRB sampai suhu itu kita hapus dan ganti sesuai dengan variabel yang ada di kanan, yaitu mulai produktivitas sampai dengan hujan. Kita klik, terus di enter. Nah, maka akan muncul hasil seperti itu teman-teman. Terus ke test farm, kita copy, paste ke Stata. Jangan lupa untuk mengganti nama variabelnya, kita ganti formatnya sesuai dengan variabel yang ada di kita di kanan. Terus
maka keluar seperti itu. Terus selanjutnya ada tes yang terakhir, yaitu ada Hausman Fixed Random dan Sigma More. Kita copy terus di paste. Habis itu langsung di enter, terus di more. Nah, maka akan muncul dan keluar hasil seperti itu, teman-teman. Dan sudah. Yang pertama yaitu interpretasi dari uji ST-test. Pada tabel ST-test 0, nilai prob sebesar 0,00 kurang dari 0,05, maka uji tersebut RE atau random effect-nya terbaik. Interpretasi uji Chow. Untuk interpretasinya, pada tabel tes PAM nilai prob sebesar 0,000 yang mana itu lebih kecil dari 0,05, maka pada uji tersebut FE atau Fixed Effect terbaik. Untuk yang ketiga, uji Hausman. Untuk interpretasi uji Hausman, yaitu pada tabel tersebut Hausman nilai probabilitas sebesar 0,7804 yang mana itu lebih besar dari 0,05, maka uji Hausman tersebut yang dipilih menjadi RE atau random effect. Untuk uji regresi linear, untuk interpretasi uji regresi linear yaitu yang pertama, lahan irigasi, yaitu peningkatan lahan irigasi satu satuan maka akan menyebabkan peningkatan pengeluaran sebesar 2,37. Untuk kedua yaitu TK, peningkatan tenaga kerja satu satuan maka akan menyebabkan penurunan pengeluaran sebesar minus 4,71. Untuk urea, peningkatan urea satu satuan maka akan menyebabkan peningkatan pengeluaran sebesar 0,00000123. Untuk SP36, peningkatan SP36 satu satuan maka akan menyebabkan peningkatan pengeluaran sebesar 0,000132. Untuk ZA, peningkatan ZA satu satuan maka akan menyebabkan peningkatan pengeluaran sebesar 0,000343. Traktor, peningkatan traktor satu satuan maka akan menyebabkan penurunan pengeluaran sebesar minus 6,41. Untuk traktor 4, peningkatan traktor 4 satu satuan maka akan menyebabkan tingkatan pengeluaran sebesar 0,006371. Suhu, peningkatan suhu satu satuan maka akan menyebabkan penurunan pengeluaran sebesar minus 0,6507345. Hujan, peningkatan hujan satu satuan maka akan menyebabkan penurunan pengeluaran sebesar minus 0,0095306. Untuk interpretasi signifikan, pada lahan irigasi nilai P sebesar 0,975 yang mana itu lebih besar dari 0,005, maka tidak signifikan di mana H1 ditolak. Pada tenaga kerja nilai P sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,005, maka signifikan di mana H1 diterima. Pada urea nilai P sebesar 0,146 yang mana itu lebih besar dari 0,005, maka tidak signifikan di mana H1 ditolak. Pada NPK nilai P sebesar 0,265 yang mana itu lebih besar dari 0,005, maka tidak signifikan di mana H1 ditolak. Pada nilai SP36 nilai P sebesar 0,019 yang mana itu lebih kecil dari 0,005, maka signifikan di mana H1 diterima.
Pada ZA nilai P sebesar 0,011 yang mana itu lebih kecil dari 0,05, maka signifikan di mana H1 diterima. Pada traktor 2 nilai P sebesar 0,993 yang mana itu lebih besar dari 0,05, maka tidak signifikan di mana H1 ditolak. Pada traktor 4 nilai P sebesar 0,954 di mana itu lebih besar dari 0,05, maka tidak signifikan di mana H1 ditolak. Pada suhu nilai P sebesar 0,249 yang mana itu lebih besar dari 0,05, maka tidak signifikan di mana H1 ditolak. Pada hujan nilai P sebesar 0,141 yang mana itu lebih besar dari 0,05, maka tidak signifikan di mana H1 ditolak. Lalu untuk interpretasi signifikansinya yaitu pada lahan irigasi nilai P sebesar 0,975 lebih besar dari 0,05, maka tidak signifikan yang dimana H1 ditolak. Lalu pada tenaga kerja nilai P sebesar 0,00 kurang dari 0,05, maka signifikan yang dimana H1 diterima. Lalu untuk pada urea nilai P sebesar 0,146 lebih besar dari 0,05, maka tidak signifikan yang dimana H1 ditolak. Setelah itu pada NPK nilai P sebesar 0,265 lebih besar dari 0,005, maka tidak signifikan yang dimana H1 ditolak. Lalu pada SP36 nilai P sebesar 0,019 kurang dari 0,005, maka signifikan yang dimana H1 diterima. Lalu pada ZA nilai P sebesar 0,011 kurang dari 0,05, maka signifikan yang dimana H1 diterima. Lalu pada traktor 2 nilai P sebesar 0,993 lebih besar dari 0,005, maka tidak signifikan yang dimana H1 ditolak. Setelah itu pada traktor 4 nilai P sebesar 0,954 lebih besar dari 0,005, maka signifikan yang dimana H1 ditolak. Maka tidak signifikan yang dimana H1 ditolak. Lalu pada suhu nilai P sebesar 0,249 lebih besar dari 0,05, maka tidak signifikan yang dimana H1 ditolak. Dan yang terakhir yaitu pada hujan nilai P sebesar 0,141 lebih besar dari 0,05, maka tidak signifikan yang dimana H1 ditolak.